Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Salsabila dengan NPM 0321190032 dari kelas 6B Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya susun sebelumnya untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah PPBI dengan dosen pengampu Bapak Roy Effendi. Nah, masuk ke dalam RPP. Di dalam RPP yang pertama terdapat identitas sekolah dengan Satuan Pendidikan SMPN Negeri 1 Cibadak, mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 8, semester 1, dengan materi pokok, teks iklan, slogan, dan poster, dan alokasi waktu 2 kali 45 menit. Selanjutnya ada kompetensi inti. Di dalam kompetensi inti terdapat K1, K2, K3, dan K4. Lalu terdapat kompetensi dasar dan IPK atau indeks pencapaian kompetensi. Di mana di sini kompetensi dasar yang saya dapat yaitu 3.3 dan 4.3. Dengan IPK 3.3.1 mengidentifikasi unsur-unsur teks slogan, teks iklan, slogan, dan poster. Lalu 4.3.1 menyimpulkan maksud suatu iklan, slogan, dan poster. Dan 4.3.2 menceritakan kembali isi iklan, slogan, dan poster. Lalu selanjutnya ada tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran ini mencakup ABCDO, yaitu audience, behavior, condition, degree, dan object. Di mana yang pertama, tujuan pembelajaran pertama yaitu setelah menyimak PowerPoint dan mempelajari materi, peserta didik kelas 8B diharapkan mampu menjelaskan pengertian, fungsi, serta mengidentifikasi unsur-unsur teks iklan, slogan, ataupun poster dari berbagai sumber dengan baik dan benar. Selanjutnya, setelah ditugaskan oleh guru dengan cara berkelompok, peserta didik kelas 8B dapat membedakan teks iklan, slogan, dan poster. Lalu, setelah mendiskusikan tugas yang diberikan guru, peserta didik kelas 8B diharapkan mampu menjelaskan kembali unsur-unsur pembentuk teks iklan, menyimpulkan informasi pesan, ajakan di dalam iklan dengan jelas. Lalu yang terakhir, peserta didik kelas 8B diharapkan mampu mempresentasikan atau menjelaskan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas dengan percaya diri dan komunikatif. Nah, selanjutnya ada sikap penguatan pendidikan karakter, yaitu di sini saya mengambil 5 sikap. Yang pertama, sikap religiolitas, yang kedua, sikap nasionalisme, yang ketiga, kemandirian, yang keempat, gotong royong, serta integritas. Selain itu, ada materi pembelajaran. Yang pertama, pengertian teks iklan, slogan, dan poster. Yang kedua, unsur-unsur teks iklan, slogan, dan poster. Yang ketiga, menyimpulkan maksud suatu iklan. Dan yang keempat, menceritakan kembali iklan. Nah, di sini juga saya menggunakan sumber dan bahan. Sumber dan bahan yaitu sumbernya berupa teks tertulis cetak buku Bahasa Indonesia kelas 8 untuk SMP MTS halaman 26 sampai 40 dengan penulis ekosasi. Dan bahannya yaitu berupa teknologi dan bahan, yaitu bentuknya tayangan PowerPoint serta cetak KKPD dan handout, teks iklan, slogan, dan poster. Lalu masuk ke dalam media dan alat, saya di sini menggunakan media buku Bahasa Indonesia untuk SMP MTS kelas 8 halaman 26 sampai 40 dengan penulis ekosasi. Dan alat yang saya gunakan yaitu seperti laptop, proyektor, papan tulis, spidol, dan lain-lain. Selanjutnya, di sini saya menggunakan strategi, pendekatan, metode, dan moda pembelajaran. Yang pertama, strategi yang saya gunakan adalah berbasis masalah, di mana di dalam RPP tersebut saya tandai dengan warna hijau. Yang kedua, itu menggunakan pendekatan saintifik atau 5M, di mana ditandai dengan warna coklat. Yang ketiga,
Menggunakan metode konvensional, metode discovery, dan metode diskusi ditandai dengan warna ungu, dan yang keempat yaitu model. Saya menggunakan model PJBL ataupun Project Based Learning yang ditandai dengan warna biru. Nah, selanjutnya di sini masuk ke dalam kegiatan pembelajaran pada tahap awal. Seperti biasa pada tahap awal, yang pertama guru memasuki kelas dan mengucapkan salam, serta guru memerintahkan untuk siswanya atau pemimpin kelas memimpin doa. Itu termasuk ke dalam nilai PPK religiulitas. Lalu yang ketiganya guru menyapa dan menanyakan kabar serta mengecek kehadiran peserta didik dan mengkondisikan kelas untuk dengan cara melakukan operasi semut. Itu merupakan nilai disiplin dan nilai peduli lingkungan. Selanjutnya, guru dan peserta didik menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama dengan sikap yang baik. Itu merupakan nilai nasionalisme, cinta tanah air. Dan poin ke-6, ke-7, ke-8, di situ guru melakukan apersepsi atau mengulas materi yang dibahas pada minggu lalu. Dan peserta didik menjawab apersepsi yang ditanyakan oleh guru berupa pertanyaan apa saja unsur-unsur teks berita dan struktur ataupun kebahasaan teks berita. Ini diambil dari KD sebelumnya yaitu 3.2. Dan dari poin 6 sampai 8 ini termasuk C1 yaitu mengingat kembali. Nah, selanjutnya pada kegiatan masih di kegiatan awal di poin ke-8, peserta didik menyimak kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran untuk saja sih yang akan dicapai dalam pembelajaran kali ini. Karena kegiatan inti ini menggunakan pendekatan saintifik yaitu ada 5M, mengamati, menalar, mengamati, menanya, menalar, mencoba dan mengkomunikasikan. Yang pertama ada tahap mengamati. Di sini guru memberikan suatu stimulus terhadap siswa berupa contoh-contoh handout dari teks iklan, teks slogan maupun teks poster. Nah, di situ guru juga memaparkan materi. Oh, berarti teks iklan, slogan, poster nih yang akan dibahas. Guru memaparkan materi tersebut dan peserta didik menyimak dan mengamati penjelasan dari guru. Nah, pada poin mengamati ini terdapat nilai-nilai C2 yaitu menginterpretasikan dan 4C critical thinking. Selanjutnya ada menanya. Dalam proses menanya, di sini guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menanyakan hal-hal yang mereka kurang pahami. Lalu peserta didik juga bertanya mengenai hal-hal yang kurang paham dan guru juga menjawab peserta didik serta sembari menjelaskan handout yang guru bawa agar peserta didik lebih memahaminya. Nah, di sini juga dari poin menanya ini terdapat C2 yaitu menjelaskan. Jadi peserta didik berusaha untuk menjelaskan kembali, menjelaskan apa sih yang peserta didik tidak kuasai atau tidak pahami itu. Lalu di sini juga terdapat nilai kemandirian dan rasa ingin tahu serta nilai percaya diri karena di sini peserta didik menanyakan hal yang tidak diketahuinya dengan percaya diri. Lalu selanjutnya pada proses menalar atau pada tahapan menalar, di sini guru membentuk sebuah kelompok untuk berdiskusi. Lalu peserta didik duduk secara berkelompok, guru memberikan lembar kerja kelompok dan guru menjelaskan hal-hal apa saja yang harus didiskusikan oleh masing-masing kelompok. Di sini ditandai dengan warna ungu karena metode konvensional dan discovery serta metode diskusi. Nah, C4C yaitu C3 melaksanakan. Lalu selanjutnya ada peserta didik menyimak penjelasan guru untuk berdiskusi, menentukan. Yang pertama, mendata informasi unsur-unsur, menentukan, menelaah dan membedakan unsur-unsur teks iklan, slogan, dan poster. Dan yang terakhir, mendiskusikan simpulan isi teks iklan, slogan, dan poster. Nah, dalam kegiatan yang menelaah ini, terdapat C4 menelaah ataupun memecahkan, lalu ada nilai gotong royong, kerjasama, dan tanggung jawab. Nah, lalu selanjutnya pada poin mencoba, di sini peserta didik mengerjakan
dan mendiskusikan hal-hal yang tadi telah diperintahkan oleh guru atau disampaikan oleh guru. Di sini terdapat nilai integritas dan kejujuran dan beserta tanggung jawab. Di sini juga ditandai poin ke-20 juga ditandai berwarna biru karena di sini tuh berwarna hijau karena berbasis masalah. Lalu selanjutnya guru mengawasi serta membimbing peserta didik melakukan diskusi. Di sini juga termasuk ke dalam 4C kolaboratif ataupun kolaborasi. Nah, selanjutnya pada tahap mengkomunikasikan, di sini guru meminta setiap kelompok untuk mengkomunikasikan atau mempresentasikan hasil kerjanya. Peserta didik juga secara bergantian mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dalam diskusi kelas untuk memverifikasi hasil kerjanya, yaitu menyebutkan unsur-unsur dan menjelaskan apa saja yang membedakan antara teks iklan, slogan, dan poster. Di sini juga terdapat C5, yaitu memvalidasi, terus ada nilai kerja keras, gotong royong, dan percaya diri, serta komunikatif dari 4C-nya. Selanjutnya, masih dalam mengkomunikasikan, di sini peserta didik dari kelompok lain memberikan komentar dan masukan-masukan atas penjelasan temannya, lalu mendiskusikan jika ada kekeliruan. Lalu selanjutnya pada proses atau kegiatan pembelajaran akhir, guru menambahkan dan menjelaskan mengenai paparan peserta didik unsur-unsur teks iklan, slogan, dan poster dan hal lain yang membedakan ketiganya. Lalu selanjutnya ada guru meminta peserta didik untuk membuat atau menyimpulkan materi pembelajaran mengenai unsur-unsur teks iklan, slogan, dan poster serta perbedaannya. Di sini juga terdapat nilai C1 ataupun mengingat kembali. Lalu kemandirian, percaya diri. Nah, selanjutnya guru memberikan post-test berkaitan dengan materi yang telah dijelaskan, yaitu soal pertama, bentuk iklan, terdapat bentuk iklan, jenis produk dan iklan serta ketertarikannya. Lalu soal kedua, terdapat banyaknya slogan, makna dari slogan tersebut dan pihak yang ditujukan. Lalu membuat teks iklan, teks slogan, dan poster. Nah, dalam poin ke-27 ini, siswa dituntut untuk C6 ataupun menciptakan, dan dari 4C-nya itu creativity atau kreativitas serta ada rasa ataupun nilai tanggung jawab. Nah, di sini di poin ke-27 ditandai dengan PJBL berwarna biru karena menghasilkan project ya ataupun produk. Lalu yang terakhir, selanjutnya guru menginformasikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Guru juga meminta ketua kelas untuk membacakan atau memimpin doa penutup, dan guru juga mengucapkan salam dan meninggalkan kelas. Poin kedua terakhir merupakan poin yang mengandung nilai religius. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada penilaian hasil pembelajaran. Dalam penilaian hasil pembelajaran ini dibagi menjadi 3 penilaian, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Penilaian sikap dilakukan dengan cara observasi di dalam ataupun di luar kelas, bagaimana perlakuan ataupun sikap seseorang ataupun peserta didik ketika pembelajaran. Lalu ada penilaian pengetahuan, di mana teknik penilaian itu yaitu ujian tulis dengan diberikan atau guru memberikan beberapa soal ketika latihan baik secara individu maupun kelompok. Nah, penilaian pengetahuan itu diambil dari ujian tulis seperti itu. Lalu yang terakhir ada penilaian keterampilan, di mana di sini saya mengambil lembar pengamatan dalam proses membuat teks iklan, slogan, dan poster yang telah guru perintahkan sebelumnya di post-test ataupun di rancangan kegiatan pembelajaran pada tahap terakhir. Seperti itu. Sekian pemaparan rencana pelaksanaan pembelajaran dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangannya dan kelemahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.